Kali ini kita mau bahas tentang pidato Pak Prabowo pada penutupan Kongres PAN dan kaitannya dengan gerakan masyarakat bersama mahasiswa beberapa hari yang lalu ketika hendak menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Saya menangkap beberapa poin dari pidato Pak Prabowo pada penutupan Kongres PAN yang mengaitkan dan membawa kisah masa lalu tentang peristiwa 98, di mana beliau menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena adanya kekuatan asing yang memecah belah yang tadinya bangsa Indonesia sudah hendak tinggal landas tetapi kemudian terpecah, terbelah karena pengaruh asing. Ada tendensi negatif yang saya tangkap dari pidato ini, bahwa tidak ada apresiasi dari Pak Prabowo terhadap gerakan reformasi yang seharusnya memang gerakan ini patut mendapat apresiasi. Karena gerakan inilah yang kemudian membuka ruang demokrasi yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Hingga sekarang kita bisa melihat Jokowi menjadi presiden dan Pak Prabowo menjadi presiden terpilih yang akan segera menjabat pada bulan Oktober 2024 nanti. Ada semacam penyesalan yang disesalkan dan terkesan tidak seharusnya peristiwa 98 itu terjadi. Itu yang saya tangkap dari pidato Pak Prabowo yang kemudian saya mengaitkan dengan gerakan mahasiswa bersama masyarakat pada beberapa hari lalu ketika menolak rancangan revisi Undang-Undang Pilkada. Pidato ini disampaikan tidak jauh dari gerakan massa tersebut yang terkesan bahwa menjustifikasi gerakan mahasiswa bersama masyarakat kemarin itu adalah gerakan yang ditunggangi oleh pihak asing. Saya melihat ada kekeliruan, maaf Pak Prabowo saya harus menyebutnya kekeliruan, bahwa gerakan masyarakat kemarin yang menolak pengesahan rancangan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut menurut saya tidak ditunggangi oleh pihak asing. Karena saya sendiri berada dalam gerakan tersebut dan saya menyampaikan masukan kepada jajaran Bapak bahwa waspada terhadap kemungkinan akan adanya gelombang massa yang justru merugikan posisi Pak Prabowo dalam hal ini sebagai presiden terpilih. Ini yang saya harap tidak terjadi tendensi negatif terhadap gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat. Dan ini harus dimaknai sebagai early warning, peringatan dini terhadap Pak Prabowo dalam masa jabatannya ke depan, karena ternyata masyarakat sekarang semakin mudah untuk digerakkan menolak hal-hal yang sifatnya mengamputasi, mengkerdilkan nilai-nilai konstitusi kita. Saya berharap ini akan dijadikan oleh Pak Prabowo sebagai cermin, sebagai gambaran bahwa ke depan harus lebih hati-hati dan tidak menjadi konfrontatif dengan gerakan masyarakat dan gerakan mahasiswa. Justru Pak Prabowo harus mengapresiasi gerakan masyarakat tersebut. Dan Pak Prabowo seharusnya mengucapkan terima kasih kepada gerakan tersebut. Sebab apabila tidak, mungkin saja chaos nasional terjadi dan Pak Prabowo yang akan dirugikan, bahwa Pak Prabowo gagal dilantik dan tidak jadi dilantik sebagai presiden, dan kemudian ada pemerintahan transisi yang menyelenggarakan pemilu baru. Nah, yang dirugikan di situ adalah Pak Prabowo sendiri. Jadi ke depan saya berharap bahwa demokrasi kita akan semakin baik. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih harus berdiri menguatkan demokrasi kita. Saya tahu, saya mengenal patriotisme Bapak, cinta Bapak terhadap negeri ini saya akui luar biasa. Tetapi jangan kecintaan itu salah dinarasikan. Ini penting sekali. Jangan sampai kecintaan terhadap bangsa itu salah dinarasikan dan salah diimplementasikan. Mencintai bangsa Indonesia, patriotisme itu adalah mencintai demokrasi yang tegak lurus terhadap konstitusi. Jadi peristiwa-peristiwa ini saya harap akan diapresiasi dan Pak Prabowo harus senang dengan gerakan-gerakan massa, gerakan-gerakan masyarakat. Justru itu yang akan menguatkan pemerintahan Bapak ke depan apabila Bapak ternyata bersama-sama dengan barisan masyarakat dan barisan mahasiswa yang masih menjunjung nilai-nilai ideologinya, nilai-nilai nasionalismenya dan nilai-nilai patriotismenya terhadap bangsa dan negara. Saya harus mengatakan terima kasih kepada jajaran Bapak yang sudah mengambil keputusan dan sikap pada menit-menit terakhir untuk tidak memparipurnakan pengesahan rancangan undang-undang pilkada tersebut, dan hasilnya sekarang kita lihat situasi politik nasional mulai dingin kembali. Waspada dengan pemanasan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan ini akan sangat merugikan kondisi bangsa kita. Saya berharap sekali lagi Pak Prabowo ke depan semakin bijak menanggapi segala sesuatunya.